Nah, akhirnya kesampaian juga nih teman-teman, kita touring motoran lagi ya. Ini kurang lebih hampir 4 tahunan ini kita nggak pernah touring motoran jarak jauh lagi. Nah, kali ini agendanya adalah solo touring ke Madiun. Jadi ini touring antar kota, antar provinsi. Nah, touring kali ini perdana pakai motor matic ini. Kebetulan ini Honda PCX Honda PCX 160 ya. Kalau sebelumnya terakhir itu kita touring motor itu pakai Honda Tiger Revo tahun 2012. Jadi ini nanti kita akan coba bagaimana rasanya touring motoran jarak jauh pakai motor matic ini ya. Oke, ini berangkat dari Reban Batang, ini sekitar jam setengah 9 dan ini kondisi cuacanya cerah. Semangat udah mulai ini jam setengah 9 ini ya. Untuk jaraknya ini kalau tadi kita cek di Google Map itu kurang lebih sekitar 200 kilometeran ya, dan waktu tempuhnya kurang lebih 5-6 jaman lah. Itu kalau di Google Map mungkin ceknya ini standar ya, tapi nanti kemungkinan untuk waktu temunya bisa lebih karena kita buat sate di jalan. Jadi nanti kalau kerasa capek ya kita istirahat dulu, ngopi-ngopi dulu sambil sebat lah. Untuk cuaca semoga ini nanti cerah ya sampai tujuan, karena nanti kita rencananya itu mau lewat daerah atas, daerah Tawangmangu. Jadi nanti dari Karanganyar kita naik ke Tawangmangu, nanti arah ke Sarangan ya tembusnya. Jadi ada jalan alternatif situ. Jadi semoga nanti sampai sana pun cuacanya cerah supaya nanti kita dapat pemandangan yang syahdu, karena memang daerah arah Tawangmangu menuju ke Sarangan ini banyak sekali pemandangan yang syahdu. Semoga saja nanti cuacanya mendukung. Jadi kita tahu kalau daerah atas itu kan cuacanya nggak bisa dipastiin, tiba-tiba panas, tiba-tiba hujan ya. Jadi semoga nanti kita dapat tempat-tempat syahdu atau pemandangan syahdu ya. Untuk solo touring kali ini kita gaskan karena ini kebetulan saya ada urusan yang harus segera dikelarin, yaitu ini mau ngurus pajak motor. Nah, kebetulan ini saya dapat warisan bukan warisan ya, dipasrahin lah buat ngurus motor legendaris dari bapak. Kebetulan ini juga banyak kenangan masa kecil. Jadi ini motornya adalah motor Yamaha RS 100 tahun 75 warna merah. Ini kondisinya pajaknya sudah 15 tahunan lebih lah ini mati. Bahkan kemarin saya cek di websitenya itu namanya udah keblokir. Jadi ini sekali kita buka blokir, ngurus pajak dan sebagainya. Kebetulan ini di Jawa Timur sedang ada pemutihan, jadi semoga saja nanti kita dapat banyak diskon ya, karena kalau pemutihan itu biasanya kan ada diskon atau pemotongan denda keterlambatan ya. Jadi ini kita atur sekalian. Nah, ini kita sudah sampai di Pantura Batang, ini di Kecamatan Banyuputih. Untuk kondisinya ini terlihat masih sepi ya, ini jalur panturanya, karena memang biasanya sih jalur pantura itu mulai pada itu sekitar jam 2 ke atas ya. Nah, kebetulan ini masih lengang, jadi ya enak aja buat nguntir gas. Nah, teman-teman bisa saksikan cuacanya memang cerah sekali teman-teman. Nah, ini awannya aja nggak terlihat, jadi ini memang meskipun baru jam 9:30-10 ini cuacanya sudah seperti jam 12-an ya, karena memang akhir-akhir ini kan di Indonesia itu kan sedang ada fenomena alam, dimana di beberapa daerah Indonesia itu kan kondisi cuacanya parah ya. Jadi jam segini itu rasanya udah seperti di jam siang, jam 1, jam 12-an. Nah, ini bisa teman-teman lihat kondisinya masih lengang. Ada beberapa kendaraan angkutan barang tapi nggak terlalu padat. Ini jalannya ada beberapa titik yang berlubang karena terakhir kemarin ada hujan. Jadi ya overall masih enak lah ini jalannya. Oh ya teman-teman, enaknya riding di jalur pantura itu kan kayak ini, ada pembatas jalan. Bisa teman-teman lihat ini kan ada pembatas jalan yang memisahkan jalan yang berlawanan arah ya. Jadi kalau misalnya kalau kita mau menyalip kan lebih aman ya kalau ada batas jalan, karena kita tidak harus memikirkan apakah ada kendaraan dari depan atau dari lawan arahnya ya.
Karena biasanya kalau kita mau nyalip itu kan pasti ambil jalur yang dari berlawanan. Nah ini mungkin teman-teman bisa lihat di jalur-jalur seperti di Ngawi, Sragen itu kan tidak ada pembatas jalannya. Jadi kalau kita mau nyalip, apalagi kalau di sana itu kan musuhnya kan kendaraan besar ya, entah itu truk maupun bis yang jurusan Jakarta Surabaya, itu biasanya kan kalau nyalip kan ambil jalur lawan arahnya, sehingga kalau nggak hati-hati bisa membahayakan. Bahkan ada kasus-kasus yang ngeblong jalan itu sehingga memaksa yang kendaraan dari arah lawannya itu kan harus mengalah. Jadi ini enaknya itu kita lebih safety kalau mau nyalip, kita tinggal fokus aja apakah ini jalurnya kosong tidak, karena kita hanya fokus pada kendaraan yang sesama arah kita. Jadi ini salah satu enaknya kalau riding, jalannya itu ada pembatasnya dengan jalur yang berlawanan arah. Oke teman-teman, ini kita udah mau sampai di pertigaan Alas Roban. Jadi nanti kita mau lewat yang jalur Alas Roban lama ya, dimana jalur ini jalur legendaris yang terkenal angker itu. Nah, biar teman-teman nggak penasaran apakah benar Alas Roban ini angker tidak, ya saya yakin tidak ya, karena ini jalannya siang. Jadi dari pertigaan lampu merah ini nanti kita lurus saja, karena yang kanan itu lingkar, kita lurus nanti ambil yang agak ke kanan. Kalau lurus tadi kan yang masih lurus itu nanti jalur barunya yang ada jual es teganannya, kita kanan. Nah ini sudah masuk jalur Alas Roban teman. Jadi ini teman bisa lihat kesan angkernya itu hilang ya karena ini siang. Tapi kalau malam ya kalau nggak beli jangan coba-coba teman, karena ini memang sepi. Tapi kalau siang kayak gini, nah suasana satu sekali teman-teman, karena ini apa, kanan kiri pohon jati rindang. Jadi ini suasananya itu justru bikin kita itu bisa benar-benar menikmati pemandangan alam ya. Dan ini juga jalannya masih agak sepi ya teman-teman, karena biasanya itu kan truk-truk besar itu masih lewat sini. Jadi kadang kalau pas belok itu yang bikin agak macet ya. Jadi ini jalannya masih sepi, enak sekali buat menikmati perjalanan. Nah, nanti teman-teman juga bisa lihat kalau memang beruntung pas turun ada monyet yang memang masih banyak di sini. Kalau teman-teman bawa jajan atau kacang-kacangan itu bisa berhenti sebentar, bisa ngasihkan makan. Tapi hati-hati ya, karena ini monyet liar. Jadi tetap pastikan teman-teman dalam kondisi yang aman kalau mau ngasih makan. Nah ini kita udah sampai perbatasan Batang Kendal teman-teman. Itu bisa dilihat sebelah kanan itu ada jembatan merah, jembatan Kalikuto. Itu jembatannya menghubungkan tol Trans Jawa antara Batang dan Kendal. Oh ya, nanti ini kita lewatnya Lingkar Wuleri biar cepet saja karena kondisinya udah panas. Jadi kalau santai-santai ya lemes nanti. Bukan, ini juga masih sepi, jadi enak aja kalau lewat lingkar ini bisa cepet.
Ya beginilah resikonya teman-teman, yang namanya di jalan kita tidak tahu ya apa yang akan terjadi. Dan ini kita kena macet ini. Ini kita sampai di alun-alun Kendal. Mulai dari alun-alun Kendal ini macet panjang sampai di Pasar Brangsong ini. Untuk kita pakai motor ya, jadi bisa melipir-melipir di pinggir atau di bahu jalan ini. Kalau pakai mobil tadi ya pasti lama ini. Apalagi kondisi panas kayak gini ya teman-teman, wes bikin gak betah ini, udah macet, panas. Tapi ya beginilah resikonya kalau kita memang di jalan, apapun itu kondisinya, entah panas entah dingin, kita nikmati saja, yang penting kita bisa touring. Alhamdulillah ini kita masuk wilayah Semarang, dan ini perbatasan Kendal Semarang teman-teman. Setelah menembus kemacetan, inilah perbatasan Kendal Semarang. Kita masuk Mangkang, wilayah kota Semarang. Nah, ini terminal Mangkang. Nah itu Mangkang kota Semarang, terlihat megah kan. Ini kalau pagi jam tengah atau jam 7 kondisinya macet karena orang pada berangkat pabrik. Nanti satu saat coba kita akan cek jalur di pagi hari ya. Oke, ini jalur Semarang. Kalau sini itu sering ya macet karena ada putar balik. Jalan putar balik itu kadang juga bikin macet. Apalagi sini itu putar baliknya banyak, kendaraannya besar-besar. Nah, seperti yang teman lihat ini, nah ini kan putar balik kayak gini ya, sering bikin macet. Karena akhirnya itu kendaraan besar yang nggak lewat tol itu lewatnya sini pasti bikin macet. Nah ini kita udah masuk wilayah dalam kota. Ini simpang Kali Banteng. Nah teman-teman, saya lihat ini adalah yang sebelah kiri ini jalan layangnya ya, flyover, karena memang di sini dulu terkenal macetnya. Kalau nggak dikasih flyover mungkin sampai saat ini mungkin masih parah macetnya, tapi sejak flyover itu sedikit banyak sudah mengurai kemacetan ya. Karena ini simpangnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5 ini. Nah itu nanti mau lewat kotanya. Simpang 5. Dari sini ambil sebelah kiri. Nah, sebelah sini ini kita nanti mau lewat Tugu Muda Semarang ya.
Nah, karena kita nggak lewat simpang 5, ini dari Tugu Muda Semarang, nanti kita ambil ke kanan yang arah ke Karyadi. Nanti dari Karyadi ke atas nanti kita menuju ke Gombel melalui flyover di Jatingaleh ya. Nah, ini kita udah sampai di Jatingaleh, kita ambil agak kanan, nanti kita lewat flyover aja biar cepat. Lewat bawah juga bisa, cuma nanti kan berbarengan dengan kendaraan yang mau arah ke Unika, UNES maupun Unpad. Jadi kita lewat flyover. Dan itu nampak dah di depan kita ini Gombel ya. Jadi ini salah satu tanjakan legendaris yang ada di Kota Semarang. Nah, di sini juga ada tempat nongkrong syahdu kalau malam hari, karena nanti kita bisa melihat lampu-lampu di wilayah Kota Semarang bagian bawah dari Gombel ini. Nah, ini kita akan masuk wilayah Kabupaten Semarang ya teman-teman. Depan itu perbatasan Kota Semarang dan Kabupaten Semarang. Perbatasannya adalah di Ungaran, kalau Semarangnya Banyumanik. Ini kondisi jalan dari tadi terpantau ramai ini. Inilah resikonya kalau berangkatnya itu agak siang itu ya seperti ini. Terakhir dulu itu kan saya berangkatnya sebelum subuh, malah waktu itu subuh kita di Semarang itu kondisi jalannya enak. Jadi kalau mau menikmati perjalanan itu saya sarankan ya di Semarang loh ya, bukan Simpang 5 atau Muda itu pagi hari berangkat. Nah, ini sampai di Subuhil. Depan nanti adalah Gunung Ungaran ya. Nah, itu kalau pas pagi itu satu lagi nih pemandangannya. Tapi ini agak siap, dah sinar mataharinya sudah terlalu terik, jadi nggak begitu terlihat jelas gunungnya. Kalau pagi itu kan masih kelihatan hijau gitu, karena matahari belum terik seperti sekarang. Kondisinya mau benar-benar panas teman-teman ini. Jam 11 semakin tambah panas. Hati-hati, hati-hati. Sampai Bawen teman-teman. Ini depan exit tol Bawen. Jadi kalau mau ke Semarang atau ke Solo lewat tol lah ini. Depan ini sedang dibangun tol Semarang Jogja. Nah, nanti jadi lebih cepat kalau kita ke Jogja, karena
selama ini kan jalur Semarang Jogja lewat Ambarawa itu kan sering macet ya. Jadi harapannya dengan adanya tol ini nanti Solo Jogja Semarang segera terbangun supaya lebih cepat kalau mau ke Jogja lewat tol. Sadari Selamat datang di kota Salatiga. Nah, alhamdulillah kita sampai Salatiga. Sampai sini cuacanya lumayan dingin, enggak sepanas tadi di Semarang ya teman, karena memang Salatiga salah satu wilayah yang udaranya cukup sejuk, bukan di dataran yang tinggi kayak Bandungan maupun Wonosobo. Tapi ya lumayan sejuk lah dibandingkan kalau di kota Semarang ini. Ini jam setengah 12 kita nyampe di Salatiga. Berarti tadi sekitar hampir 3 jam ya. Tadi kan jam 9. Nah, jadi sempat istirahat bentar di Indomaret beli minum. Kini kita ambil lurus saja ya, lewat dalam kota. Kalau kanan jalur bis ini, bis Solo Semarang itu pasti lewat kanan tadi. Kalau ini lewat lurus lewat UKSW, nanti lewat Pasar Salatiga. Kita kota-kota dulu. Nah, ini pusatnya Salatiga ya, bukan alun-alun ya. Kalau alunnya sebelah sana, ini pusat kotanya.
Nah, depan ini pasar besar kota Salatiga ya. Juga ini kalau malam itu banyak sekali wisata kuliner di sepanjang jalan sini. Jadi di sini juga ada hotel baru Wahid Prime. Kemarin saya nginep di sini. Nah, saya sepanjang ini emperan-emperan pasar ini kalau malam banyak yang jual makan. Ini pertigaan ABC Salatiga tadi yang jalur bus nanti tembusnya sini. Jadi sama tembusnya sama ya di ABC ini. Nah, sekarang kita akan menuju ke Boyolali, teman-teman. ABC ini Boyolali, Sidoarjo, Solo, Karanganyar, Tawang, Mas. Nyampe Boyolali. Nah, nyampe sini udaranya kembali memanas lagi nih. Karena Boyolali bawah ya. Soalnya kalau Boyolali atas Selo lah itu beda lagi. Nah, jalur Solo Boyolali ini enaknya gitu, luas ini ya, dan ada pembatasan area kayak tengah ini, jadi tidak khawatir dengan yang dari lawan arah. Dari dulu paling seneng itu kalau lewat jalur sini, cuma ya itu lampu merahnya. Tapi kalau untuk jalannya bagus dari dulu itu. Ya, ini udah sampai Solo alhamdulillah, dan cuacanya juga masih cerah, jadi masih aman jas hujannya ini belum terpakai. Nanti kita juga tidak lewat ini pusat kota, tapi kita lewat pinggir yang arah ke Terminal Tirtonadi, nanti lurus juga lewat Masjid Raya Syekh Zayed Solo, terus nanti menuju ke Universitas 11 Maret atau UNS. Nah, dari UNS nanti timurnya itu ada Taman Curug, tapi nggak mampir ini biar ngejar nggak hujan nanti Tawangmangu. Nah, dari itu nanti kita nyebrang lewat Sungai Bengawan Solo. Nah, dari situ kita sudah masuk wilayah Kabupaten Karanganyar. Selamat datang Karanganyar.